Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat selalu, dan mari kita saling menjaga kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran prakarya hari ini, marilah kita mulai berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa mengikuti Bapak, apa yang Bapak ucapkan, dan yang beragama non-muslim silahkan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran prakarya bab 1 tentang kerajinan serat. Bab 1 itu menerangkan tentang kerajinan serat, yang mana di dalamnya bab 1 ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, pengertian serat alam. Yang kedua, jenis dan karakter bahan serat alam. Yang ketiga, pengolahan bahan serat alam. Keempat, proses produksi kerajinan bahan serat. Kelima, produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang keenam, kemasan produk kerajinan bahan serat. Yang ketujuh, contoh proyek kerajinan bahan serat. Baiklah anak-anak, tentunya ketika kita belajar sesuatu ada manfaat yang perlu kita ketahui. Manfaat kita belajar prakarya. Pelajaran prakarya merupakan salah satu pelajaran yang akan mengajarkan kita, para siswa dan sekaligus guru, untuk berlatih merencanakan dalam pembuatan suatu karya yang memiliki nilai manfaat. Dengan mempelajari mata pelajaran prakarya, siswa diharapkan lebih berpikir kreatif untuk menuangkan atau menemukan ide atau gagasan dari setiap karya yang dituangkan dalam wujud benda, sehingga dari karya itu kita bisa memanfaatkan hasil karya kita. Anak-anak, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan melukul penyusunannya, terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 sampai dengan 1000. Istilah serat kita tahu sering dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil.
Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis. 1. Dari tumbuhan. Sudah mulai berkembang, kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Bahan serat dari hewan dan bahan serat dari mineral. Dalam hal ini, dalam bab 1 kita akan mempelajari dan fokus pada bahan yang terbuat dari tumbuhan dan hewan saja. Sedangkan yang dari mineral di bab 1 ini tidak akan dibahas. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 4. 1. Serat yang terbuat dari biji atau berasal dari biji tumbuhan, memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk kurang bersaing di pasar. Yang kedua, serat yang berasal dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berubah jenis batang yang berkambium atau yang tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, dan yang lainnya. Yang ketiga, serat dari daun. Serat dari daun, contohnya daun mendong, purun tikus, daun nanas, daun pandan, berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan banyak yang lainnya. Serat yang berasal dari buah. Buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Serat yang berasal dari hewan dikelompokkan menjadi 1. Serat dari stapel. Stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya domba, alpaca, onta, kasmir, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. B. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat. Sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Langkah dalam pengelolaan serat. Setelah kita dapat serat, tentunya diolah. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. 2. Penggulungan benang. Setelah benang dipintal, setelah kapas jadi, maka benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna benang. Diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat
Selanjutnya benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat rami dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan serat. Menenun adalah teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsai sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakat. Menjahit. Pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual dan mesin. Mengikat. Teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Ketika seorang ingin membuat suatu kerajinan, tentunya yang pertama yang dibutuhkan dan yang perlu diperhatikan, satu, kegunaan. Membuat sesuatu kegunaannya apa? Utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, kenyamanan. Comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir desain ada pegangannya. Keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Nomor 4, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah untuk makan. Yang kelima, keindahan. Estetik adalah sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perencanaan yang baik pula. Terima kasih anak-anak. Demikian video atau materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam berkarya dan tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.